Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Senior Muhammadiyah Cilacap beserta unsur pimpinan, dalam hal ini bendahara Pak Farid, kalau Pak Kuswan ini ketua senior, Habib Ghazali ketua PDM. Yang saya hormati ketua PCM senior Pak Saiful dan ketua PCM Majengan Adinda, ini juga Adinda Masykur Iksan. Pimpinan daerah Malaysia yang saya hormati, pimpinan cabang Malaysia, tidak lupa Bapak Kapolsek yang saya hormati, juga dari Koramil Majenang dan juga dari kecamatan yang saya hormati, hadirin wal hadirat seluruh ranting cabang dan juga pimpinan amal usaha, khususnya tuan rumah Kepala SMK Muhammadiyah Majengan. Keren sekolahnya ya. Bagus, tepuk tangan untuk SMK Muhammadiyah Majengan. Siswanya hampir 2000, kurang sedikit. Adik-adik organisasi otonom mulai dari IPM, HW, Tapak Suci, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mengawali pengajian ini dengan membaca surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat yang kedua berisi pertanyaan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja menyatakan kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah mereka dibiarkan saja bersahadat lalu tidak diuji sahadatnya? Pertanyaan ini, kata Ibnu Katsir, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Panjenengan tidak usah mencari-cari jawabannya, karena sesungguhnya pertanyaan Allah ini berisi penegasan bahwa orang yang bersahadat pasti akan diuji sahadatnya. Orang yang menyatakan beriman akan diuji imannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita buka tafsir, ada tafsir baru namanya tafsir Al-Munir yang disusun oleh Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhairi. Dalam tafsir itu dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa penting, yaitu hijrah.
syahadat itu akan diuji. Salah satunya ujiannya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ujian pertama sebelum itu adalah Isra Mi'raj. Orang-orang yang bersyahadat diuji dengan Isra Mi'raj. Sebagian percaya, sebagian ragu, sebagian tidak percaya. Ketika saya ngisi pengajian peringatan Isra Mi'raj di Pendopo Sipanji, Kabupaten Banyumas, Pak Bupati bisik-bisik ke saya, Mas Ustadz, yang Mi'raj itu Rasulullah fisiknya atau ruhnya atau dua-duanya? Saya nggak jawab. Saya cuma bertanya, kenapa? Kan di atas sana hampa udara, kata Pak Bupati. Hampa udara dan dekat matahari, panas. Sepertinya kalau Rasulullah naik Mi'raj dengan fisiknya, wah ini panas. Maka kemungkinan yang Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Kata Pak Bupati begitu. Ya saya jawab, itu kalau yang nyuruh Mi'raj sampean. Langsung Pak Bupati, oh iya. Itu kalau yang nyuruh Mi'raj Rasul itu sampean, panas. Tapi kalau yang memi'rajkan Allah, apapun jadi. Ujian yang kedua adalah dengan hijrah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mendengar seruan hijrah, maka sebagian mereka menyambut, ya Rasul, kapan engkau hijrah? Aku siap melaksanakan. Sebagian ada yang berjanji, ya Rasul, saya nyusul ya. Rasul dulu berangkat dengan para sahabat yang lain, kami nyusul ya, karena masih banyak pekerjaan. Setelah Rasulullah hijrah, kemudian Rasulullah tinggal beberapa waktu di kota Madinah, ternyata yang menjanjikan menyusul tidak hadir-hadir. Bahasa Cilacap, genteni pirang-pirang bulan ora teka-teka, tidak segera menyusul. Maka kemudian Rasulullah menyuruh sahabat, tulislah surat, katakan kepada mereka yang sudah bersyahadat, yang masih di Mekah dan belum menyusul, katakan untuk segera menyusul. Syahadatnya tidak diterima jika tidak menyusul ke Madinah. Agak tegas ini Rasulullah, kenceng. Syahadatnya mereka tidak diterima jika tidak menyusul ke Madinah. Maka kemudian Rasulullah mengutus sahabat, kirim surat itu, dibacakan kepada mereka, lalu mereka ramai-ramai menyusul, meski sebagian ada yang belum juga berangkat. Maka turunlah surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang tadi saya baca. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa mereka dibiarkan saja bersyahadat, lalu Allah tidak menguji syahadat mereka? Ayat ketiga Allah tegaskan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
siapa yang syahadatnya benar dan siapa yang syahadatnya dusta. Maka kemudian mereka menyusul ke Madinah. Apa ujian berikutnya syahadat umat Islam itu? 1. Isra Mi'raj, 2. Hijrah, yang ketiga perintah puasa Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah, Rasul tinggal 2 tahun di Madinah, turunlah perintah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan itu juga bagian dari tagihan syahadat. Syahadat itu akan ditagih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena syahadatnya itu isinya 3 perkara penting. Perkara penting dalam syahadat itu yang pertama al-iqrar, ikrar. Saya bersaksi, itu ikrar. Tapi syahadat itu mengandung yang kedua al-qasam, sumpah setia. Jadi kalau orang baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, saya bersumpah akan setia dengan Allah, saya bersumpah akan setia dengan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah juga memaknai yang ketiga, yaitu al-mitsaq, perjanjian. Kalau orang baca syahadat, maka saya berjanji akan terikat dengan aturan Allah dan saya berjanji akan terikat dengan aturan Rasulullah. Ikrar, sumpah setia, dan perjanjian untuk terikat itu akan ditagih. Tagihan pertama Isra Mi'raj, yang kedua adalah tagihan dalam bentuk hijrah, yang ketiga puasa, dan tagihan yang keempat tadi disampaikan Kiai Kusman, menghadapi serbuan orang-orang Quraisy dari Mekah yang akan menyerang kota Madinah. Madinah itu dalam sejarah adalah kota negara, ya negara, ya kota. Maka Rasulullah menyuruh kaum muslimin menghadapi serbuan orang-orang Quraisy berperang. Maka berperang dalam Islam itu untuk bela negara, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Tagihannya berat apa enggak itu? Berat-berat. Tagihannya orang Muhammadiyah di Majenang apa ya? Ya, masing-masing punya tagihan sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan puasa Ramadan, maka kita perlu membaca surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah menyatakan, faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan. Kalau saya buka tafsir, misalnya tafsirnya yang disusun oleh Sayyid Qutb fi Dhilalil Quran, beliau menyatakan, faman syahida minkum asy-syahra, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dengan mata kepalanya dan cara lain. Ada 2 cara. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dengan mata kepalanya dan cara lain. Saya baca tafsir Al-Munir juga sama. Saya baca tafsirnya orang Indonesia Al-Misbah Quraisy Shihab sama. Maka menyaksikan bulan Ramadan itu dengan 2 cara.
Faman syahidah, barang siapa yang menyaksikan. Menyaksikan itu ada dua cara. Cara yang pertama dengan melihat. Cara yang kedua dengan tidak melihat. Jadi yang dilihat boleh terlihat, boleh tidak. Maka cara yang pertama dengan mata kepala, melihat bulan sabit di akhir bulan dengan mata kepala, itulah yang namanya ru'yatul hilal. Seperti hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat dengan mata kamu, melihat bulan, dan beridul fitrilah kalian karena melihat bulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadis pertama dengan cara melihat. Maka kemudian hadis ini dilanjutkan, fa in ghumma 'alaikum fakmilul 'iddata 30 yauman. Jika bulan terhalang tidak dapat dilihat, maka genapkanlah 30 hari bulan Sya'ban kalian. Jadi itu cara yang pertama, ru'yatul hilal. Kalau nanti sore bulan kelihatan, maka besok puasa. Jika nanti sore bulan tidak tampak, tidak dapat dilihat, maka digenapkanlah bulan Sya'ban besok hari ke-30, puasanya Selasa. Ada cara yang kedua, yaitu menyaksikan dengan cara hadis yang kedua, yaitu hadis dari Ibnu Umar yang dibacakan oleh Ibnu Hasan dan disaksikan oleh Hasan Cilacap. Bagaimana hadisnya Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jika bulan terhalang tidak dapat dilihat, maka perkirakanlah dengan hitungan-hitungan yang cermat sehingga ketemulah tanggal 1. Tidak perlu melihat bulan, tapi cukup menghitung posisi bulan. Bulan itu berjalan, maka posisinya di mana nanti sore bulan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut ilmu, bulan posisinya sudah melewati 0 derajat. 0 derajat itu ufuk. Bulan sudah melewati 0 derajat, tetapi belum mencapai 1, baru 0,7. Menurut ilmu hisab, asal bulan posisinya sudah melewati 0 derajat, berapapun tingginya, itu namanya sudah wujudul hilal. Bulan sudah wujud, bulan sudah ada. Meski tidak dapat dilihat, bulan itu sudah ada. Bapak Ibu menyaksikan bahwa Rasulullah itu utusan Allah, betul? Bapak Ibu pernah ketemu Rasulullah? Tidak pernah ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri sudah mengatakan akan ada kaum yang sangat percaya kepadaku, sangat beriman kepadaku, qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah melihat aku. Ini cara yang kedua, yaitu dengan cara hisab. Lalu bagaimana dengan pemerintah?
maka pemerintah menggunakan sidang isbat, tapi tetap dasarnya menggunakan ru'yah. Kenapa? Karena pemerintah membuat ketentuan kemungkinan bulan dapat dilihat imkanur ru'yah berapa derajat? 2,5 derajat. Ini pemerintah. Jadi kalau bulan sudah melewati 0, belum sampai 2,5 derajat, kemungkinan tidak dapat dilihat. Kemungkinan tidak dapat dilihat. Jadi kalau sudah 2,5 atau kurang dari itu, tetap juga dilihat. Cuma memang agak lucu, ini hari ini posisinya nanti sore 0,7. Tapi tetap harus ditunggu. Padahal menurut teori pemerintah tidak mungkin dapat dilihat. Itulah sebabnya maka ada perbedaan. Tapi orang Muhammadiyah harus siap berbeda. Tetap menghormati yang menggunakan cara ru'yatul hilal. Tidak boleh yang caci maki, tidak boleh menganggap paling benar. Kita berbeda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pernah kedatangan tamu rombongan satu mobil. Mereka datang kepada saya lalu bilang, Pak Ibnu, apa Muhammadiyah sudah mengumumkan 1 Ramadan? Saya jawab, untuk kapan itu? Untuk tahun ini Pak, kan kurang 3 bulan. Saya jawab, Mas, jangankan tahun ini, jangankan Ramadan, Idul Fitri pun sudah saya umumkan. Lalu tamu-tamu saya dengan keras mengatakan, Pak Ibnu, itu perbuatan bid'ah. Ingat, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waduh, sudah bertamu menganggap saya ahli neraka. Lalu saya bilang, maaf Mas, sesama ahli bid'ah jangan begitulah. Tamunya saya gantian marah karena saya bilang ke tamu-tamu saya, sesama ahli bid'ah jangan begitulah. Apa buktinya Pak Ibu mengatakan kamu juga ahli bid'ah? Sampean naik apa ke sini? Saya bilang naik mobil Pak Ibu. Kalau ente mau betul-betul munah dan tidak bid'ah, jangan naik mobil, naik onta. Gak ada onta, kerbau. Itu bid'ah. Karena mereka tidak mau menerima bid'ah seperti itu, saya tambah lagi. Sampai ke sini jam 4:30. Tadi asar di mana? Oh, kami asar di masjid kami. Jam berapa ente sholat? Jam 3:10. Siapa yang nyuruh sholat jam 3:10? Ada jadwal Pak. Jadwal itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada jadwal. Zamannya Nabi ya pakai seperti ceritanya Pak Kusman tadi, mengukur ketinggian bayang-bayang. Kalau ente mau munah, tancapkan tongkat tiap hari diimplengi. Jangan pakai jadwal. Hisab itu jadwal Mas. Jadwal itu hisab, menghitung. Jadi kalau ente sholat pakai jadwal, itu juga bid'ah toh Mas. Mulai diam. Lalu saya mau lanjut diskusinya. Tamu-tamu saya pulang. Ya sudah Pak lah, saya pulang saja. Tolonglah jangan menganggap orang lain salah, mengaku benar sendiri. Ini contoh tidak baik. Muhammadiyah meyakini hisab dan tidak menggunakan ru'yatul hilal, tetapi menghormati yang menggunakan ru'yatul hilal. Jangan ada istilah yang pakai ru'yatul hilal dan sidang isbat itu Idul Fitri dan Ramadan negeri. Kalau yang pakai hisab swasta, jangan begitulah. Ayo kita bareng-bareng. Muhammadiyah tidak boleh
menyakiti yang menggunakan ruqyah. Tetapi ingin saya beri pemahaman Bapak Ibu, kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab? Ini penting Bapak Ibu, supaya kita paham. Yang pertama Bapak Ibu, alasan Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Yang pertama, Saudi dengan Indonesia berbeda iklim. Ini satu, harus dicatat, berbeda iklim. Saudi jarang hujan, meskipun kalau hujan videonya di-share kemana-mana banjir. Ya banjir lah, orang Saudi nggak pernah mikir drainase yang bagus, karena merasa hujannya jarang, ala kadarnya. Jadi beda. Rasulullah itu berapa kali Ramadan? Rasulullah 8 kali Ramadan. Ada riwayat 9 kali, tetapi hanya 2 kali gagal melihat bulan. Artinya apa? Lebih banyak sukses melihat bulan daripada gagal melihat bulan. Ini pemahaman Muhammadiyah. Sedangkan di Indonesia kebalikannya, lebih banyak gagal melihat bulan daripada berhasil melihat bulan. Makanya beberapa tahun yang lalu bulan sudah tinggi, sudah di atas 2,5 derajat, tapi juga nggak kelihatan bulan itu. Kenapa? Hujan, mendung, berawan. Indonesia memang iklimnya beda dengan Saudi. Kemudian yang kedua, apa alasan Muhammadiyah menggunakan hisab? Karena hisab juga diperintahkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Ada dalilnya. Hadisnya siapa? Tadi hadis Ibnu Umar. Fa'in humma alaikum faqdurulah. Suruh menghitung kita. Yang kedua, Al-Quran surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Pakai kol-kolah. Ada. Jadi saya dimarahi enggak pakai kol-kolah. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan keduanya, matahari dan bulan itu berjalan pada garis edarnya, enggak pindah-pindah, enggak berubah. Kalau pindah nanti kacau, maka tetap pada garis edarnya. Untuk apa matahari, bumi, bulan kok berjalan pada garis edarnya? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Syarat sinasabnya supaya bisa tinggal hitung. Hitung apa? Hitung dina, minggu, bulan, tahun. Itulah dalil hisab. Maka yang menggunakan ru'yatul hilal punya dalil, yang menggunakan hisab juga punya dalil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Muhammadiyah sekarang ini tidak berhenti dengan menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, menentukan awal bulan dengan keyakinan dan perhitungan bahwa bulan sudah wujud melampaui 0 derajat. Tapi Muhammadiyah sekarang sedang berikhtiar membuat kalender hijriyah global tunggal. Saya ulangi, Muhammadiyah sedang hadir ke negara-negara Islam seluruh dunia, sudah dihadiri, dan sudah ada 111 negara yang sepakat untuk menetapkan kalender hijriyah global tunggal, sedunia satu saja kalendernya.
dan sudah didukung 111 negara. Kemarin di Munas Tarjih di Pekalongan juga dibahas. Dan inilah cita-cita Muhammadiyah setelah dulu meluruskan arah kiblat. Kiai Dahlan meluruskan arah kiblat itu resikonya apa Bapak Ibu? Dianggap aneh, kiai gila, kafir, dan dikucilkan. 1910 itu peristiwanya. Tapi baru tahun 1990 semua masjid dianjurkan dibangun, diukur dulu arah kiblatnya dengan sertifikasi arah kiblat. Itu tahun 90. Jadi butuh waktu berapa? Butuh waktu 80 tahun untuk urusan arah kiblat. Ini perjuangan kedua, ingin mempelopori dunia kita itu punya kalender satu saja, kalender Hijriah. Kalender Masehi sudah punya satu saja. Sekarang kita harus punya kalender Hijriah global berlaku sedunia, tunggal satu saja. Dan titik nolnya sudah mulai ada kesepakatan, meskipun belum 100%. Titik nolnya nanti di Turki sana. Ini perjuangan, belum tentu tahun depan, belum tentu 5 tahun depan, tapi ini terus dilakukan supaya Muhammadiyah dan seluruh umat Islam punya kalender yang mudah jadi panduan dan tidak perlu lagi repot-repot. Inilah saya kira yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Muhammadiyah 5 tahun ke depan itu tagline-nya unggul berkemajuan. Muhammadiyah unggul berkemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.